Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang soal metode simpleks maksimasi. Langsung aja ke soalnya. Seorang penjual cilok dan batagor mempunyai bahan baku 8 kilogram tepung dan 12 kilogram telur. Dari bahan baku tersebut akan dibuat cilok dan batagor untuk dijual. Satu baskom pembuatan cilok memerlukan 4 kilogram tepung dan 3 kilogram telur. Sedangkan satu baskom pembuatan batagor memerlukan 2 kilogram telur, 2 kilogram tepung, dan 4 kilogram telur. Berapa baskom cilok dan batagor yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan yang maksimal bila satu baskom cilok untungnya Rp50.000 dan satu baskom batagor untungnya Rp60.000. Selanjutnya, berarti X1 mewakili banyaknya cilok yang diproduksi, X2 mewakili banyaknya batagor yang diproduksi. Fungsi kendalanya yaitu 4X. 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 8. 3X1 tambah 4X2 kurang dari 12. Fungsi tujuannya Z sama dengan 50.000 X1 ditambah 60.000 X2. Selanjutnya kita mengubah fungsi kendalanya. Kita perlu mengubah bentuk pertidaksamaan dengan menambah variabel slack, yaitu 4X1 tambah 2X2 kurang dari 8 menjadi 4X1 tambah 2X2 ditambah slack 1 atau S1 sama dengan 8. 3X1 ditambah 4X2 kurang dari 12 menjadi 3X1 ditambah 4X2 ditambah slack 2 atau S2 sama dengan 12. Fungsi tujuannya diubah menjadi Z50.000 X1 ditambah 60.000 X2 menjadi Z min 50.000 X1 dikurang 60.000 X2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita masuk ke tabel simpleks yang pertama. Di sini ada variabel dasar, ada fungsi tujuan yaitu Z, ada fungsi kendala X1 dan X2, dan ada variabel slack 1 dan slack 2, dan ada NK yaitu nilai kanan. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Selanjutnya, kita menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Cara menentukan kolom kunci yaitu mencari nilai negatif tertinggi di fungsi tujuan, yaitu minus 60.000. Yang saya tandain warna kuning, ini merupakan kolom kunci. Terus selanjutnya, kita harus untuk mencari baris kunci, kita harus mencari indeks atau rasio dengan cara nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Terus cara menentukan baris kunci yaitu dengan mencari indeks yang terkecil. Berarti yang terkecil adalah 3. Berarti ini merupakan yang saya tandain warna biru, baris S2, baris ketiga yaitu S2, kolom S2 merupakan baris kunci. Selanjutnya kita menentukan angka kunci. Angka kunci adalah nilai perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Berarti 4. Angka kuncinya adalah 4. Selanjutnya, baris yang menjadi baris kunci harus dibagi dengan angka kunci agar mendapatkan nilai 1. Berarti angka kuncinya 4 harus dibagi dengan 4 menjadi 1. Selanjutnya, minus 60.000 dan 2
diubah menjadi 0. Dengan cara minus 60.000 ditambah 60.000 sama dengan 0. 2 ditambah minus 2 sama dengan 0. Selanjutnya, semua elemen baris atau X2 yang merupakan baris di angka kunci harus dibagi dengan 4. Dengan angka kunci itu sendiri yaitu 4, berarti 0 dibagi 4 sama dengan 0, 3 dibagi 4 sama dengan 3/4, 4 dibagi 4 sama dengan 1, 0 dibagi 4 sama dengan 0, 1 dibagi 4 sama dengan 1/4, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Selanjutnya, kita harus mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Rumusnya yaitu baris baru sama dengan baris lama ditambah koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Berarti baris ini baris lama, ini merupakan baris kunci. Caranya 1 ditambah 60.000 dikali 0 sama dengan hasilnya 1. Selanjutnya minus 50.000 ditambah 60.000 dikali 3/4 sama dengan minus 5.000. Minus 60.000 ditambah 60.000 dikali 1 sama dengan 0. Begitu selanjutnya, dan baris keduanya juga sama. Selanjutnya, kita memasukkan nilai-nilai perhitungan pada baris baru. Kita membuat kolom yang baru lagi. Di sini nilai Z masih ada yang bernilai negatif, berarti tabel ini belum maksimal, dikarenakan di baris fungsi tujuan atau nilai Z masih ada yang bernilai negatif, yaitu minus 50.000, sehingga harus dilakukan iterasi yang kedua atau harus dioptimalkan kembali. Caranya sama seperti yang tadi. Minus 50.000 merupakan kolom kunci. Selanjutnya, kita harus menentukan indeks dan rasio. Indeks atau rasio dengan cara nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, yaitu 2 dibagi 5/2 sama dengan 4/5, 3 dibagi 3/4 sama dengan 4. Cara menentukan baris kunci, seperti yang tadi, mempunyai indeks rasio yang terkecil berarti 4/5, berarti angka kuncinya. Berarti baris kuncinya adalah 4/5. Selanjutnya, cara menentukan angka kunci, yaitu dengan cara mencari nilai perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Berarti angka kuncinya adalah 5/2. Selanjutnya, angka kunci harus diubah lagi menjadi 1. Seperti yang tadi, berarti 5/2 dibagi 5/2 sama dengan 1. 0 dibagi 5/2 sama dengan 0. 0 dibagi 5/2 sama dengan 0. 1 dibagi 5/2 sama dengan 2/5. Minus per 2 dibagi 5/2 sama dengan minus per 5. 8 dibagi 5/2 sama dengan 4/5. Ini merupakan baris kunci yang baru. Yang minus 50.000 ini harus dienolkan dengan cara ditambah 50.000. 3/4 juga harus dinolkan dengan dikurangi 3/4. Selanjutnya kita mengubah nilai-nilainya lagi. Kita masukkan nilai Z dan X2-nya. Seperti yang tadi, baris lama ditambah koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. 1 ditambah 50.000 dikali 0 sama dengan 1. Minus 5.000 ditambah 50.000 dikali 1 sama dengan 0. Begitu selanjutnya. Seterusnya, berarti kita mendapatkan hasil baris baru. Di sini baris Z sudah tidak ada yang bernilai negatif, berarti tabel ini sudah optimal. Jadi tidak bisa dioptimalkan lagi, sehingga dari tabel yang diperoleh,
yaitu keuntungan maksimal dari penjualan batagor dan cilok adalah 176.000 dengan memproduksi 4/5 baskom cilok dan 12/5 baskom batagor. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.